Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amesa Putri Pratama, dengan NIM 2003-0003. Selanjutnya, Saya Syafta Elita Gusti dengan NIM 200300999. Saya Yansela Wahyuni dengan NIM 200301000. di sini kami akan mempresentasikan proyek tentang hasil kali isometri. Di mana materi ini memiliki submateri, yaitu yang pertama refleksi geser, yang kedua geseran dan putaran, dan yang ketiga adalah putaran dan putaran. Yang pertama kita akan membahas refleksi geser. Pada refleksi geser ini akan dijelaskan oleh saya, Amesa Putri Pratama. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian refleksi geser ini. Refleksi geser ini merupakan perkalian antara geseran dengan pencerminan. Pada refleksi geser ini, kita akan membahas definisi, teorema, serta contoh soalnya. Kita masuk yang pertama ke definisi. Definisinya adalah, misalkan S suatu garis dan AB suatu garis berarah dengan AB sejajar dengan S. Suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan SABMS. Artinya, di sini kita akan melihat suatu garis S. Sebelumnya, maaf jika gambarnya kurang rapi, teman-teman dan ibu semua. Dan juga ada ruas garis berarah AB. Dengan mereka berdua ini, yaitu garis AB dan ruas garis berarah AB ini adalah sejajar. Jadi misalkan ada suatu titik yang bernama P, direfleksi sejauh AB akan menghasilkan sebuah titik yang bernama P aksen. Pada titik P aksen ini kita refleksi geser yang akan menghasilkan sebuah titik, yaitu P double aksen. Nah, transformasi yang dari titik P ke titik double double P double aksen inilah yang disebut dengan refleksi geser. Maka inilah definisi dari S sejajar dengan AB. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema. Teorema 1, misal garis S garis dan AB garis berarah. Jika S sejajar dengan AB, maka MSSAB sama dengan SABMS. Untuk pembuktiannya, langkah pertama kita misalkan itu S sejajar dengan AB. Di sini sudah terlihat bahwa MS, S garis S sejajar dengan garis AB. Lalu buat garis R dan garis T dengan syarat R itu sejajar dengan AB dan T itu bukan sejajar, R tegak lurus dengan AB dan T tegak lurus dengan AB. Dengan masing-masing jarak dari R dan T itu adalah setengah dari AB. Di sini sudah kita lihat, Ibu dan teman-teman semua. Karena S dengan AB tadi sejajar, maka pada garis R tadi terdapat sebuah hubungan, yaitu tegak lurus dengan garis S.
Karena garis R dengan garis S itu tegak lurus, maka terdapat titik P. Sedangkan karena garis E dan S itu tegak lurus, maka terdapat titik yaitu bernama Q. Sehingga untuk melanjutkan pembuktian, misalkan ada sebuah titik T, ini kita lakukan setengah putaran terhadap P, maka terdapat garis titik bayangannya itu titik P aksen. Lalu pada titik P aksen ini kita lakukan setengah putaran terhadap Q, maka terdapat sebuah bayangannya itu yaitu titik T double aksen. Pada titik perubahan dari titik T ke titik T double aksen ini merupakan sebuah merupakan sebuah geseran dari AB. Nah, seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya geseran AB ini dapat kita ubah menjadi setengah putaran dari P dan Q, sehingga dapat ditulis menjadi MS, HP, dan HQ. Kemudian diingat kembali bahwa bahwasanya setengah putaran itu dapat dinyatakan menjadi 2 kali pencerminan terhadap garis. Katakanlah K dan L. Dengan K itu tegak lurus dari min L. Di sini kalau kita menuliskan ke dalam bentuk HP dan HQ, HP itu merupakan pencerminan antara MR dan MS. Sedangkan HQ itu merupakan pencerminan dari MS dan MT, sehingga dapat ditulis menjadi MS kali MSMR dan dikali MTMS. Di sini, karena terdapat sebuah satu kesatuan, yaitu MS dengan MS, kita langsung gabungkan sehingga menjadi MSMS dikali MR dikali MTMS. Sehingga MSMS ini akan menjadi I atau involusi, lalu dikali MR, lalu MR dan MT ini digabung karena merupakan geseran dari AB dan dikali MS. Sehingga MR dengan MT ini merupakan SAB dikali MS. Sehingga terbuktilah bahwa MS SAB sama dengan SAB MS. Itulah pembuktian dari teorema 1. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema 2. Suatu refleksi geser tidak mempunyai titik tetap. Satu-satunya garis tetap adalah sumbunya sendiri. Pembuktiannya, berdasarkan definisi, dikatakan suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan SAB. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu refleksi geser adalah suatu geseran yang bukan I yang ditunjukkan oleh suatu refleksi terhadap garis sejajar dengan arah geseran. Berkenaan dengan sifat transformasi geseran dan pencerminan yang merupakan isometri, maka G adalah suatu isometri. Selanjutnya, garis G tersebut juga disebut sebagai sumbu bagi refleksi geser. Kita lihat pada ilustrasi berikut. Ilustrasi ini kita akan menuju ke kalimat yang kedua pada teorema 2, yaitu satu-satunya garis tetap adalah sumbunya itu sendiri. Maksudnya adalah, di manakah sumbu dari ilustrasi berikut? Yang pertama adalah, yang kita kenal adalah ketika kita memiliki garis pencerminan terhadap garis SMS, itu berarti ketika MS dari P-nya itu sama dengan P aksen. Maka S merupakan sumbu dari P ke P aksen itu sendiri. Yang kedua, yang diingat di sini, bahwa satu-satunya garis tetap dari SAB itu garis yang sejajar dengan AB. Jadi, kalau dimisalkan garis S itu sejajar dengan AB, maka S menjadi garis tetap. Jadi, garis tetap dari MS itu adalah S itu sendiri. Atau garis yang tegak lurus dengan MS. Nah, berarti satu-satunya garis tetap adalah garis S itu sendiri. Inilah yang dinamakan refleksi geser MSSAB. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema 3. Teorema 3 berbunyi, misal T suatu garis dan CD suatu garis berarah sedemikian sehingga CD tidak tegak lurus T, terdapat suatu refleksi geser G sedemikian sehingga G sama dengan SCD T. Pembuktiannya,
Yang pertama kita misalkan ada sebuah garis T dan sebuah garis CD, di mana kedua garis ini saling tidak tegak lurus. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa penjumlahan dua geseran itu menghasilkan geseran baru. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita misalkan sebuah titik yang kita misalkan E, berarti CE ini saling tegak lurus terhadap DE. Sehingga CD itu sama dengan CE ditambah ED. Berarti geseran CD juga merupakan geseran dari ED ditambah dan CE. Berarti ketika ada bentuk SCD MT, maka dapat dituliskan menjadi SAB SFEF dikali MT. Selanjutnya yaitu SEF. Maka di sini kalau geseran itu dapat dijadikan dua kali pencerminan, di sini nanti dibuat sebuah garis, yaitu misalkan R, dengan garis R ini sejajar dengan garis E. Dan jarak R dengan T ini adalah setengah dari EF. Maka ketika ada SAB, SEF, MT, ini akan menjadi SAB dengan SEF ini ditulis menjadi MR, MT. Kemudian MT dengan MT ini dapat digabung menjadi sebuah I. Jadi SAB MR dikali MT MT sama dengan SAB dikali MR dikali I. Maka inilah yang menjadi refleksi gesernya. Sehingga itulah teorema pembuktian dari teorema 3. Selanjutnya teorema 4, 5, 6, dan contoh soal akan dijelaskan oleh Syafta Elita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya mengenai refleksi geser. Pertama, teorema 4. Untuk sembarang garis S dan titik A di luar S serta sudut θ yang diketahui, maka terdapat G1 dan G2. Sedemikian sehingga G1 sama dengan RA θ MS dan G2 sama dengan MS RA θ. Pertama kita membuktikan G1. Sini kita memisalkan sembarang garis S dan titik A berada di luar garis S. Lalu terdapat garis G yang melalui titik A dan juga terdapat garis H yang melalui titik A tetapi membentuk θ. Maka terdapat garis CD sehingga RA θ MS sama dengan MS dikali RA θ ini merupakan dua kali pencerminan, jadi MH MG. Nah, di sini MG MS dikali MH. S itu sejajar dengan G, maka MH SCD. Lalu MH SCD ini sama dengan di sini SCD-nya jika dipecah menjadi SEF kali SPQ kali MH. Nah, yang mana SEF ini juga dua kali pencerminan sama yang menjadi MH dikali MH ML kali SPQ. Nah, di sini terdapat MH dikali MH, yang mana ini merupakan identitas. Maka dilambangkan dengan I besar. Maka I dikali ML kali SPQ merupakan G1. Maka G1-nya terbukti. Dan selanjutnya kita membuktikan MS RA θ sama dengan G2.
sama seperti yang G1 tadi, di sini kita membuat garis S dan titik A berada di luar S dan garis G melalui titik A dan juga garis H melalui titik A membentuk sudut theta, maka terdapat garis CD. Sehingga MS RA theta sama dengan RA theta ini 2 kali pencerminan, jadi MG MH dikali MS. Di sini MG menjadi SCD karena G itu sejajar dengan S. Maka MS RA theta sama dengan SCD MH. Dan di sini SCD MH ini juga didapat sama dengan MH dikali CD ini menjadi SPQ SEF. Sama seperti yang G1 tadi, SEF ini 2 kali pencerminan dari MLMH. Nah, di sini juga terdapat MH dikali MH yang merupakan suatu identitas. Jadi, SCDMH sama dengan SPQ ML kali I merupakan G2. Lalu selanjutnya teorema 5. Untuk sebarang garis G dan titik P di luarnya berlaku bahwa A, MS, HP merupakan suatu SAB kali MR sama dengan B. Dan B-nya HPMS merupakan suatu MR SCD sama dengan G. Untuk B-nya A, misalkan ini sebuah garis S dan titik P di luar garis S. Nah, di sini kita misalkan R. Lalu kita juga membuat garis T yang sejajar dengan garis S dan garis R tegak lurus terhadap S melalui titik P. Maka di sini terdapat garis AB. Perhatikan MS HP. Di sini HP merupakan 2 kali pencerminan, yaitu MT MR dikali MS. Sini MS MT ini menjadi SAB karena T sejajar dengan S melalui titik P. Maaf, maksudnya garis T sejajar T melalui titik AB. Jadi sini SAB dikali MR, di mana garis AB ini sama dengan 2 kali jarak T, 2 kali jarak ST. Maka G-nya sama dengan MSHP sama dengan SAB MR, maka terbukti. Nah, selanjutnya yang B sama seperti sebelumnya, HPMS sama MRSCD. Nah, di sini HP-nya juga 2 kali pencerminan, jadi MS sekali MRMT. Di sini MTMS S-nya menjadi SC karena T itu sejajar S melalui garis SCD. Maka HPMS sama dengan MR SCD sama dengan G. Di mana SCD ini 2 kali jarak ST. Jadi CD sama dengan AB. Maka yang untuk yang B juga terbukti. Selanjutnya, teorema 6. Suatu SCDMS sama dengan G selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali MAHB atau
HA/MB dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S, serta A sama dengan A, S dan B sama dengan B, S, dan jarak B sama dengan setengah CD. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita membuat garis S yang sejajar dengan garis CD dan terdapat titik A yang tegak lurus dengan S dan titik B juga tegak lurus dengan garis tegak lurus S, dan A sejajar dengan B dengan jarak AB ini setengah D. Maka G sama dengan SCD S, yang mana SCD ini juga 2 kali pencerminan MA MB dikali MS. Maka MB MS ini menjadi HB karena B tegak lurus S, maka G sama dengan S, CD, MS sama dengan MA, HB, maka terbukti. Kemudian karena berlaku di sini MB, MS kongruen dengan MS, MB, maka G sama dengan MB, MS dikali MA. Di sini MS, MB ini seperti yang atas tadi, bahwa B tegak lurus S kali MA. Nah, di sini G akan diulang. G sama dengan MS kali MA sama dengan MS MB dikali MA. Sama dengan jika yang tadi kita mencari HB, maka yang bawah kita mencari HA-nya. Maka menjadi MB dikali MA kali MS. Nah, MA MS ini menjadi HA. Jadi sama dengan HA MB. Maka terbukti bahwa suatu SCD-MS sama dengan G dapat dinyatakan sekali MAHB atau HA-MB. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, luas sumbu S, dan ruas garis berarah AB. Sehingga refleksi geser MSGAB ini memetakan segitiga ABC segitiga XYZ. Penjelasannya dari yang kita ketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ dan diketahui ruas garis berarah AB terletak pada garis S, sehingga R sama dengan MSGAB. R di sini yaitu refleksi geser, memetakan segitiga ABC pada segitiga XZ. Maka R sama dengan MSGAB. Dan GAB ini 2 kali pencerminan, maka MP FQ kali MS. Untuk melukisnya, pertama kita membuat sebuah garis yang mana terdapat titik A, B, C yang membentuk tiga yang kongruen dengan titik X, Y, Z yang juga membentuk suatu segitiga. Nah, pada selanjutnya kita mencerminkan segitiga ABC ini terhadap garis S. Di sini titik A, titik B-nya sudah terletak pada garis. Jadi tetap selanjutnya kita mencerminkan titik C terhadap garis S, maka didapat C aksen. Lalu didapat segitiga dari pencerminan ini, yaitu segitiga A, B,
aksen. Lalu di sini terdapat garis Q dan garis P, yang mana ini dapat ditulis menjadi MQ dan ini P, sehingga diperoleh refleksi garisnya MP, MQ, dikali dengan MS. Lalu selanjutnya untuk membuktikan refleksi geser ini, yang memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ ini, yang pertama kita untuk mencontohkannya kita ambil titik C yang dicerminkan terhadap garis S, kita sudah mencerminkannya tadi dan mendapat C aksen. Lalu kita cerminkan titik C aksen ini terhadap garis P, maka didapat C double aksen, yaitu bayangannya. Lalu titik C double aksen ini kita cerminkan terhadap Q, yang mana bayangan C aksen ini ada pada Z. Sehingga terbukti bahwa refleksi geser memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu geseran dan putaran. Hasil kali putaran dan geseran atau sebaliknya akan menghasilkan suatu putaran terhadap pusat yang mungkin berbeda dengan pusat putaran sebelumnya, tetapi dengan sudut putaran yang sama dengan yang ada pada putaran sebelumnya. Jadi kita mengetahui bahwa pusat putarannya mungkin berbeda, tetapi sudut putarannya akan sama dengan sebelumnya. Teoremanya, untuk sebarang titik A, B, P, dan suatu sudut dengan besaran θ, selalu dapat ditemukan titik C dan D sedemikian sehingga A, SAB, RP, θ sama dengan SC, θ, dan B, RP, θ, SAB sama dengan RD, θ. Kita buktikan yang bagian A, SAB, RP, θ sama dengan RC, θ. Pertama, kita misalkan titik A dan titik B adalah satu garis yang berarah, kemudian kita buat titik P sembarang, kita tarik garis P melalui titik P yang sejajar terhadap garis AB. Yang tegak lurus terhadap garis AB. Kemudian kita tarik garis G yang sejajar dengan garis P. Dengan PG sama dengan AB. Tarik garis R yang melalui titik P. Kemudian kita anggap titik C adalah garis R dan garis G yang berpotongan. Kita letak di garis potongan itu anggap titik C. Sehingga SAB RP, θ sama dengan MQ MP, MP MR. Kita lakukan sifat asosiatif sehingga MQ MP MP MR. MP dikali MR sama dengan identitas yaitu I, sehingga sama dengan MQ dikali I dikali MR. MQ jika dikalikan dengan I maka hasilnya MQ dirinya sendiri. Begitu juga dengan MR jika dikali I maka hasilnya MR itu dirinya sendiri. Sehingga dapat kita buat sama dengan MQ dikali MR sama dengan RC, θ, sehingga teorema yang bagian A terbukti. Selanjutnya, bukti teorema yang B yaitu teoremanya RP, θ, SAB sama dengan RD, θ. Kita misalkan titik AB dan titik G. Titik AB adalah garis yang berarah, sama kayak sebelumnya. Kemudian kita buat titik P sembarang, kita tarik garis P melalui
titik P yang tegak lurus terhadap garis AB. Kemudian tarik lagi garis G yang sejajar dengan garis P dengan PG sama P, G sama dengan AB. Kemudian tertarik lagi garis R melalui titik P yang nantinya juga akan berpotongan dengan garis G. Titik perpotongan antara garis G dan garis R ini kita sebut dengan titik D. Sehingga LP, theta SAB sama dengan MR kali MP, MP kali MQ sama dengan MR dikali dalam kurung MP kali MP tutup kurung MQ sama dengan MR dikali I dikali MQ sama dengan MR dikali MQ. Kenapa I-nya hilang? Sama kayak tadi sebelumnya, jika MR dikali I maka hasilnya diri sendiri. Jika MQ dikali I maka hasilnya juga sendiri, sehingga sama dengan MR kali MQ sama dengan RD, theta. Sehingga sifat yang teorema kedua tadi terbukti. Contohnya, kita misalkan titik A, A2,1, B 10,5, dan C min 1, min 2. Tentukan P absen sama dengan RA, 180 derajat SBC P. Jika diketahui P min 1,1. Untuk mencari P absen sama dengan RA 180 SBCP, jika diketahui P min 1,1, langkah yang dapat dilakukan adalah dua, yaitu pertama mencari SBCP jika P min 1 dan 1,1. SBCP sama dengan X tambah dalam kurung C kurang A, Y tambah D kurang B. Sehingga SBCP sama dengan X-nya kita ketahui tadi nilai P-nya di bagian X adalah min 1 ditambah C yaitu min 1 dan A adalah 10. Min 1 dikurang 10. Koma 1 Y sama dengan 1 ditambah D sama dengan min 2 dan B sama dengan 5. 1 ditambah min 2 kurang 5. Sehingga SBCP sama dengan min 1 tambah min 11, di koma 1 tambah 7. SBP sama dengan min 12, min 6. Dengan X-nya tadi min 12 dan Y-nya min 6. Sehingga untuk mencari P absen sama dengan RA, 180 derajat SBCP, kita gunakan teori rumus isometri matriks X absen kurang A, Y absen kurang B sama dengan cos theta min sin theta cos theta, yaitu sebuah matriks tadi, dikali matriks juga X kurang A, Y kurang B. Kita mengetahui tadi nilai A-nya 2, nilai B-nya 1, nilai cos theta-nya tadi, cos 180 derajat, di mana theta-nya kita mengetahui dari soal yaitu 180 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi cos 180 min sin 180, sin 180 dan cos 180. X-nya kita ketahui tadi dari hasil pencarian sebelumnya, yaitu nilai X-nya min 12 dan Y-nya min 6. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, min 12 dikurang 2 dengan nilai A-nya adalah 2 dan min 6 dikurang 1 dengan nilai B-nya adalah 1. Kita dapatkan X absen kurang 2, Y absen kurang 1 sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks min 14, min 7. Kita dapatkan X absen kurang 2, Y absen kurang 1, kalian matriks min 1 kali min 14 ditambah 0 kali min 7, kita dapatkan 14. 0 dikali min 14 ditambah min 1 kali min 7, kita dapatkan hasilnya 7. Sehingga untuk mencari nilai X absen dan Y absennya,
kita buat persamaan. F absen kurang 2 sama dengan 14. F absen sama dengan 14 tambah 2. X absen, kita dapatkan X absennya sama dengan 16. Kemudian Y absen kurang 1 sama dengan 7. Kita dapatkan persamaan ini dari hasil yang kita dapatkan tadi dalam perkalian matrik. Kita pindah luaskan min 1 ke sebelah kanan sehingga menjadi 1. Sehingga Y absen sama dengan 7 tambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 8. Sehingga Y absennya sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan P absen sama dengan RA, 180 derajat SBCP sama dengan 16,8. Selanjutnya yang ketiga, putaran dan putaran. Hasil kali dua putaran yang pusatnya sama akan menghasilkan suatu putaran baru dengan pusat semula. Teoremanya, hasil kali dua putaran RA, alfa dan RB, beta, AB akan berupa putaran lagi dengan sudut putar alfa tambah beta atau besar geseran jika berupa geseran jika alfa tambah beta sama dengan 0. Buktinya, kita misalkan A dan B sembarang 2 titik di bidang V. A tadi sama B di bidang V. Alfa, beta sembarang 2 besar sudut. T adalah garis yang melalui A dan B. T tadi garis yang melalui titik A dan B. S ada garis yang melalui A. M kecil dari ST sama dengan alfa per 2. Kemudian pula garis R melalui titik B. M kecil dari TR sama dengan beta per 2. Misalkan juga titik C tadi adalah titik perpotongan antara garis R dan garis S. Sehingga kita dapatkan RB, beta, RA, alfa sama dengan MR, MT, dalam kurung juga MT kali MS sama dengan MR, MT kali MT kali MS, di mana MT kali MT ini adalah identitas. Sehingga sama dengan MR dikali I dikali MS. MR jika dikali I, maka hasilnya diri sendiri MR. MS jika dikali I, maka hasilnya diri sendiri MS. Sehingga kita dapatkan lagi sama dengan MR dikali MS. Sama dengan RC, A tambah beta. Selanjutnya kita perhatikan lagi segitiga ABC tadi. Jika M kecil dari ABC, maka M kecil dari TR. M kecil dari ABC, maka M tadi kecil dari TR. Kenapa? Karena mereka terletak di titik T dan R, di garis T dan R. Sehingga kita dapat terlihat ada sudut antara garis T dan garis R, yaitu beta per 2. Didapatkan beta per 2. MCAB sama dengan M kecil dari ST. M kecil dari ST, garis ST tadi, sama dengan alfa per 2. Alfa per 2. Garis alfa ini terletak dekat perpotongan, sudutnya terletak di perpotongan garis S dan garis T. Maka ACB sama dengan M kecil dari SR. M-nya itu kecil dari SR. ACB. M-nya itu kecil dari S garis SR. Sehingga sama dengan tadi, karena dia adalah garisnya antara ini kan kita tambahkan tadi, sehingga hasilnya B per 2 ditambah A per 2 sama dengan alfa tambah beta per 2. Sehingga oleh karenanya
M kecil dari SR sama dengan alfa tambah beta per 2. Sehingga putaran yang dihasilkan oleh MRMS mempunyai sudut putaran sebesar jika R selanjutnya jika R sejajar dengan S berlaku apabila M kecil dari RT sama dengan M kecil dari ST sama dengan alfa per 2, tetapi M kecil dari TR sama dengan min M kecil dari RT sama dengan B per 2, sehingga alfa tambah beta sama dengan 0. Dalam hal ini maka berlaku R B, beta, RA, alfa sama dengan MR dikali MS sama dengan SCB. Dengan jarak sama dengan 2 kali jarak SR terbukti. Akibatnya, untuk 3 garis sembarang RST yang tidak bertemu di satu titik dan tidak saling sejajar, maka hasil kali MT, MS, MR tanpa memandang urutan merupakan suatu refleksi geser. Buktinya, terpandang gambarnya, sehingga MT, MS, MR sama dengan MT dikali MS, MR. Sehingga kita dapatkan MS dikali MR sama dengan RA, alfa. Sehingga didapatkan MT kali RA, alfa. Sama dengan G, misal M kecil dari RS sama dengan alfa. Contohnya, kita misalkan titik-titik P 41 dan Q min 1, 2, dan 2. Tentukan rumus hasil kali RQ 45, R 45 derajat, RP 45 derajat. Pertama, kita cari dulu nilai RP 4,1 45 derajat. Dengan rumus matriknya X absen Y absen sama dengan cos theta min sin theta cos theta yang merupakan matrik, kemudian dikali matrik E kurang 4 Y kurang 1 ditambah matrik 41. 4 matriknya berisi 4 dan 1. Sama dengan kita dapatkan cos theta yaitu cos 45 derajat yaitu akar 2 per 2 dikurang min sin dari 45 derajat itu min akar 2 per 2. Sin 45 derajat itu akar 2 per 2 dan cos 45 derajat itu akar 2 per 2 dikali X kurang matrik X kurang 4 Y kurang 1 tambah matrik 4 dan 1. Sehingga hasil perkalian tadi terdapatkan akar 2 per 2 dikali X kurang 4 ditambah min akar 2 per 2 dikali Y kurang 1. Min akar 2 per 2 X dikali X kurang 4 ditambah akar 2 per 2 Y kurang 1 ditambah matrik yang isinya 4 dan 1. Sehingga akar 2 per 2 dikali X kurang 4 kurang Y tambah 1. Bawahnya dapat lagi akar 2 per 2 X kurang 4 X kurang 4 tambah Y kurang 1 ditambah 4, 1. Sehingga X absen, Y absen sama dengan akar 2 per 2 dikali X kurang Y kurang 3 dalam kurung ditambah 4, Y absennya akar 2 per 2 X dalam kurung X tambah 4 kurang 5 tambah 1. Maka kita dapatkan dari persamaan X absen sama dengan akar 2 per 2 dikali X kurang Y kurang 3 tambah 4. Y absen sama dengan akar 2 per 2 dikali X tambah Y kurang 5 ditambah 1. Selanjutnya langkah keduanya itu kita mencari RQ 45 derajat, RP 45 derajat. Dengan cara matrik X absen, X double absen, Y double absen, cos theta, sin theta sama dengan cos theta, sin theta
min sin theta cos theta. Matriknya dimatrikan tadi. Matrik X absen tambah 1, Y absen kurang 2, ditambah matrik 1, min 1, 2. Matrik akar 2 per 2 dapatkan dari cos 45 derajat itu akar 2 per 2, sin 45 derajat yaitu min akar 2 per 2, cos 45 derajat yaitu akar 2 per 2, dan cos 45 derajat itu akar 2 per 2. Kita masukkan lagi tadi, pindahkan ke bawah, nilai X absen tambah 1, Y absen kurang 2, ditambah min 1, matrik min 1, 2. Sehingga perkalian matrik 2 kali 2 dikali matrik 2 kali 2 didapatkan hasilnya. Maaf, sebelumnya matrik 2 kali 2 dikali matrik 2 kali 1 didapatkan hasilnya nantinya matrik 2 kali 1. Yang nantinya satu keluarga dengan matrik sebelahnya itu matriks 2 kali 1. Sehingga dapatkan akar 2 per 2 X absen tambah 1 ditambah min akar 2 per 2 Y absen kurang 2, akar 2 per 2 per 2 X absen dan kurung X absen tambah 1 ditambah akar 2 per 2 Y absen kurang 2. Ditambah min 1 per matrik min 1, 2. Sehingga didapatkan tadi itu akar 2 per 2 dalam kurung X absen ditambah 1 dikurangi absen tambah 2. Akar 2 per 2 X dan kurung X absen tambah 1 tambah Y absen kurang 2. Ini kan satu variabel kan sama konstanta positif 1 dikurang min 2 ya itu hasilnya negatif 1. Kemudian sama juga dengan di sini positif 1 ditambah positif 2 hasilnya positif 3. Ditambah lagi dengan hasilnya dengan sebelahnya min 1, 2. Sehingga hasilnya matrik X absen Y double X double absen Y double absen sama dengan akar 2 per 2 X absen kurang Y absen tambah 3 dalam kurung dikurang 1 X akar 2 per 2 X absen dalam kurung X absen tambah Y absen kurang 1 tambah 2. Ini berlaku persamaan. Maksudnya berlakukan persamaan sehingga kita dapatkan nilai X absennya sama dengan akar 2 per 2 dalam kurung X absen kurang Y absen tambah 3 tutup kurung kurang 1. Tadi kan kita mendapatkan tadi di langkah pertama yaitu nilai X absennya itu akar 2 per 2 dalam kurung X kurang Y kurang 3 tambah 4. Dan Y absennya akar 2 per 2 dalam kurung X tambah Y kurang 5 tambah 1. Ini kan kita dapatkan. Kemudian ini kita substitusikan kepada nilai X absen dan Y absen yang didapatkan dari cara yang kedua. Kita masukkan tadi nilai X absen yang telah didapatkan dan Y absen itu telah didapatkan dari cara pertama. Sehingga didapatkan akar 2 per 2 dikali akar 2 per 2 X kurung X kurang Y kurang 3 ditambah 4 kurang akar 2 per 2 dalam kurung X tambah Y kurang 5 tutup kurung tambah 1 tambah 3 tutup kurung kurang 1. Kita dapatkan lagi. Kita gabungkan karena ini mempunyai sama. Kita gabungkan tadi yang kurung ini untuk memperkecil operasinya. Sehingga akar 2 per 2 dikali dalam kurung akar 2 per 2 X dikurang Y dikurang 3 dikurang X dikurang Y dikurang 5. Sebab kita melihat kan di depan ini dia negatif sehingga dikali negatif kali X min F. Negatif dikali positif Y min Y. Positif 4 dikali negatif 5 negatif dikali min 5 maka hasilnya kan positif 5. Kemudian yang di luar kurung juga kita gabungkan yaitu positif 4 ditambah 1 ditambah 3. Kita dapat tutup kurung kurang 1. Kita dapatkan operasinya yaitu akar 2 per 2 dikali dalam kurung akar 2 per 2 dikurang X kurang X kan habis. Tinggal min Y dikurang min Y min 2. Min 3 ditambah 5 hasilnya positif 5. 4 tambah 1 tambah 3 hasilnya positif 8. Tutup kurung dikurang 1 sehingga didapatkan hasil akhirnya X double absennya sama dengan
min 1/2 dalam kurung min 2Y tambah 2 ditambah 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Akar 2 dikali 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Akarnya tetap dikurang 1. Sama hal juga dengan mencari Y absen. Sama dengan akar 2/2 dikali dalam kurung X absen kurang Y absen kurang 1 kurung tambah 2. Kita kan tadi mengetahui dari operasi pertama nilai X absen dan Y absennya. Sehingga kita substitusikan ke sini. Sehingga didapatkan akar 2/2 dalam kurung akar 2/2 dalam kurung X kurang Y kurang 3 itu nilai X absen yang kita dapatkan tadi ditambah 4 juga kan nilai X absen yang kita dapatkan tadi ditambah akar 2 dalam kurung X tambah Y kurang 5 ditambah 1. Ini kan nilai Y yang kita dapatkan tadi dari hasil pencarian Y absen yang kita dapat tadi dari hasil pencarian yang pertama dikurang 1 tutup kurung ditambah 2. Kemudian kita gabungkan yang dalam kurung ini karena mereka memiliki depannya yang sama, yaitu sama-sama akar 2/2. Sehingga akar 2/2 dikali dalam kurung akar 2/2, X kurang Y kurang 3, dikurang X, dikurang Y, maaf, ada kesalahan tadi dalam penulisan sedikit. Sehingga terdapatkan akar 2/2 dikali dalam kurung akar 2/2 dikali X kurang Y kurang 3 kurang X kurang Y kurang 5 ditambah 4 untuk kurung ditambah 2. 4 ini didapatkan dari positif 4 ditambah 1 dikurang 1. 1 kurang 1 kan hasilnya 0, maka 4 kan, teruskan ke bawah. Kemudian hasilnya terdapatkan lagi akar 2/2 dikali dalam kurung akar 2/2 dikurang 2Y. X dikurang X habis. Min Y kurang Y hasilnya min 2Y. Terus min 3 ditambah 5 hasilnya min 3 ditambah 5 hasilnya hasilnya positif 2 kan. Terus tadi kan kita mengetahui 4 ini kan masukkan lagi ke bawah ya tetap kemudian tutup kurung ditambah 2 sehingga hasil akhirnya ada nilai Y absennya sama dengan 1/2 dalam kurung min 2Y tambah 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2. Ini kan didapatkan dari tadi akar 2 dikali 4 ke 2. 4 dikali 2 kan 2. Jadi 2 akar 2. Sehingga terdapatkan rumus hasil kali RQ 45 derajat RP 45 derajat sama dengan setengah kali min 2 Y tambah 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 1, 1/2 dalam kurung min 2 Y tambah 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami meminta maaf atas kesalahan dan yang lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.